Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Di mana kita sampai pada pembahasan masih pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Rasul, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini adalah ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa jalan Rasulullah, jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu adalah berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu, di atas keyakinan, dan di atas bukti atau burhan, di atas dalil, di atas hujjah. Maka tujuan utama dari setiap dakwah para nabi dan rasul itu adalah mendakwahkan kepada tauhid. Makanya di pertemuan sebelumnya kita jelaskan, ya, tidak boleh menyimpang dari tujuan utama dakwah ini. Tujuan utama dakwah bukan untuk mendirikan khilafah. Tujuan utama dakwah bukan untuk melengsarkan ulil amri misalkan. Tujuan utama dakwah adalah untuk mendakwahkan tauhid, menyerukan tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia. Ya, makanya para ulama berkali-kali menjelaskan, tujuan utama dakwah bukan untuk mencari kekuasaan, apalagi popularitas, apalagi harta dunia. Berapa banyak para nabi dan rasul yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuma sedikit. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menteri mau dimasukkan, Nabi Yusuf, menteri keuangan. Jadi kekuasaan itu bukan tujuan utama dakwah. Dakwah para nabi dan rasul yang lain yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah, dakwah mereka berhasil. Dakwah mereka adalah dakwah yang diridhoi oleh Allah. Dakwah mereka adalah dakwah yang dijalani dengan manhaj dan tata cara yang benar dan paling berhasil. Itulah akidah Ahlussunnah. Dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah yang paling berhasil. Enggak ada yang gagal. Ya, jadi walaupun tidak ada yang mengikuti mereka, ada sebagian nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada sebagian nabi yang pengikutnya cuma satu, cuma dua. Dan ada sebagian nabi yang pengikutnya banyak sekali, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari dakwah mereka adalah dakwah yang berhasil. Jadi dakwah itu tidak melihat kepada kuantitas orang yang menerima dakwah tersebut, karena itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dakwah dilihat pada apa yang didakwahkan dan bagaimana melaksanakan dakwah tersebut. Itulah tolak ukur dari keberhasilan dakwah. Apa yang didakwahkan? Apakah syariat Allah? Apakah Al-Quran dan As-Sunnah? Apa tujuan utama dakwahnya? Apakah tauhid atau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mencari kekuasaan? Nah, itu pertanyaan. Ya, apa yang didakwahkan dan bagaimana cara mendakwahkannya? Yang didakwahkan sudah benar tauhid, tapi kemudian cara mendakwahkannya adalah dengan memaksakan misalkan, atau dengan caci maki misalkan, atau dengan tahdzir serampangan misalkan, atau dengan mengkafirkan sana sini misalkan. Itu pertanyaan juga. Jadi ini dua tolak ukur keberhasilan dakwah. Apa yang didakwahkan dan bagaimana cara mendakwahkannya. Tentunya juga nanti dibarengi niat. Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Jadi niatnya apa ketika berdakwah?
apa yang didakwahkan sudah benar, tujuan utamanya tauhid, kemudian juga mengajarkan ilmu syar'i yang lain, nggak cuma tauhid, nggak cuma akidah, tapi tujuan utama adalah mengajarkan tauhid. Itu udah benar, kemudian cara mendakwahkannya juga benar, tapi ternyata niatnya salah. Nah, ini berarti rusak juga berarti nanti amalannya, amalan dakwahnya. Ya, jadi inilah tolak ukur keberhasilan dakwah, bukan kuantitas berapa banyak orang yang menjawab dakwahnya, yang mengikuti dakwahnya, yang menerima dakwahnya. Itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah mendakwahkan tauhid di atas ilmu. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dan setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari mereka itu menyeru kepada apa yang beliau serukan, yaitu tauhid, itu syahadat la ilaha illallah, mempelajari kandungannya dan mengajarkan hal-hal yang merupakan kebalikannya, yaitu syirik. Gunanya untuk dihindari, mengajarkannya supaya bisa dihindari. Jadi setiap yang mengikuti Rasulullah SAW juga berdakwah kepada hal yang sama, yaitu tauhid, dan juga sama-sama dakwahnya itu dibangun di atas ilmu, di atas yakin, di atas keyakinan. Kenapa di atas yakin? Karena di atas bukti, ada burhan, ada bukti, ada dalil, ada hujjah. Tidak hanya sekedar logika, tidak hanya katanya dan katanya, tidak menggunakan selera atau hawa nafsu. Dakwahnya itu dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anis syariki lahu fi mulkihi wa 'anis syariki lahu fi ibadatihi. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau itu mensucikan Allah dari tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah di dalam kerajaan Allah dan juga dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut ditutup dengan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan, harus ada dua ini. Itulah manhaj dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maunya itu cuma mendakwahkan tauhid, tapi kemudian nggak mau bahas syirik, tidak mau menjelaskan tentang kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, menjelaskan bahwa itu tidak boleh, itu haram, bahkan kalau itu kesyirikan itu berarti adalah kekufuran. Tidak mau menjelaskan itu berarti tidak sesuai dengan manhajnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian orang itu dakwahnya pengen yang happy aja, bahas surga, nggak pernah bahas neraka. Atau dakwahnya itu mengajak saja, ayo sholat, mengajak, ya, tapi nggak pernah membahas, ya, bagaimana konsekuensi kalau tidak sholat misalkan. Ayo bertauhid, tapi nggak pernah membahas tentang syirik dan seterusnya. Udah bahas tauhid aja, nggak perlu bahas syirik misalkan. Ya, nggak mungkin bisa. Karena Nabi Muhammad SAW metode dakwah beliau adalah mengajarkan tauhid dan juga mengajarkan kesyirikan. Ya, kesyirikan diajarkan tujuannya adalah supaya bisa dihindari. Wa yatabarra mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah walaupun dia adalah kerabat terdekatnya. Yani al-bara'. Ini pembahasan al-wala' wal bara'. Cintakan Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita kemudian akhlaknya kasar kepada orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Akhlak kita harus tetap baik, cuma kita tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat atau sahabat dekat, begitu ya. Kita harus mencintai seseorang karena keimanannya kepada Allah dan membenci seseorang karena kekufurannya dan kesyirikannya kepada Allah. Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab ini, annallaha dzakara fiha tariqatar rasul wa atba'ihi hiya da'wah ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilai. Bahwa Allah menyebutkan di ayat tersebut metodenya para rasul dan metodenya orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu. Ya, di atas ilmu terhadap apa yang didakwahkan tersebut. Jadi dakwahnya dibangun di atas ilmu. Harus berilmu dulu sebelum berdakwah. Makanya sering Anda sebutkan, kalau antum belum bisa baca kitab, apa yang mau antum dakwahkan? Apa yang mau antum ajarkan? Malah jadi beban itu bagi kaum muslimin. Ya, jadi belajar ilmu terlebih dahulu, baru kemudian sebarkan ilmu tersebut. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, gak akan bisa memberikan sesuatu tersebut.
Ya, jadi semangatnya udah benar, bagus ya, semangat ingin berdakwah, tapi harus dibarengi dengan semangat belajar ilmu dulu. Ya, kalau sudah apa-apa sudah semangat berdakwah tapi semangat menuntut ilmunya nggak ada, nah ini adalah kesalahan besar. Kita katakan antum jangan tampil dulu. Antum belajar dulu bersama kaum muslimin, bersama penuntut ilmu yang lain, baru kemudian antum bisa tampil mengajar. Setelah pun antum bisa udah pantas mengajar, jangan niatkan itu untuk tampil. Ya. Itu malah merusak amalan antum sendiri, yang rugi antum, bukan orang lain, betul tidak? Yang rugi antum. Orang lain bisa mendapatkan manfaat dari dakwah antum, tapi kalau kemudian antum meniatkan dakwah antum tersebut untuk keburukan atau untuk sekedar ingin tampil begitu ya, untuk menjadi tersohor, maka yang rugi adalah antum. Munasabatul ayah lil bab ini sudah, yaitu bahwa Allah menyebutkan metodenya Rasulullah SAW dan para pengikut beliau, yaitu berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah di atas ilmu. Fa fiha wujubud dakwah ila syahadati alla ilaha illallah alladzi huwa mawdu'ul bab. Maka di ayat ini terdapat kandungan wajibnya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Wajibnya mendakwahkan akidah. Wajibnya mendakwahkan tauhid. Di mana itu adalah tema dari bab ini. Bab ini diberi judul oleh penulis bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yakni mendakwahkan akidah secara umum, mendakwahkan tauhid secara khusus. Ya, itu harus menjadi tujuan utama dakwah dari setiap dai. Makanya juga sering anak katakan, jangan cuma ngajar fikih muamalat aja. Jangan cuma ngajar sirah saja. Jangan cuma ngajar bahasa Arab saja. Jangan cuma ngajar fikih saja. Dan gitu nanti fikihnya lebih spesifik ya, tadi seperti fikih muamalat saja, ilmu waris saja. Misalkan ajarkan akidah dan tauhid sebagai ya tujuan utama dari dakwah antum, baru kemudian bidang ilmu syar'i juga yang lain, bidang ilmu syar'i yang lain juga diajarkan. Ma yustafadu minal ayah, kemudian faedah-faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah yang pertama, anna da'wa ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasul wa atba'ihi. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu adalah metodenya Rasulullah dan para pengikut beliau. Ini manhaj dakwahnya Rasulullah SAW dan seharusnya juga manhaj dakwahnya orang yang mengikuti beliau. Kemudian faedah kedua, annahu yajibu 'ala da'iyah ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Wajib bagi seorang dai untuk berilmu terhadap apa yang dia dakwahkan dan berilmu terhadap apa yang dia larang. Apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang, apa yang dia sebut boleh, apa yang dia disebut tidak boleh, itu harus berilmu dulu. Jangan berfatwa sembarangan. Faedah ketiga, at-tanbih 'ala al-ikhlas fi ad-da'wati bi alla yakun lid-da'iyah maqsidun siwa wajhillah. La yaqsidu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Faedah yang ketiga adalah at-tanbih 'ala al-ikhlas. Ya, isyarat kepada, ini peringatan kepada kita supaya kita itu ikhlas dalam berdakwah. Sehingga tidak boleh bagi dai untuk memiliki tujuan ketika berdakwah kecuali tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan dengan dakwahnya tersebut untuk mengharapkan untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan kekuasaan atau pujian dari manusia, atau dia tidak meniatkan dengan dakwahnya tersebut seruan kepada kelompoknya atau mazhabnya. Ya, sehingga dakwahnya menjadi dakwah hizbiyah. Dakwah seruan ajakan kepada kelompoknya, bukan kepada Islam, bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian faedah keempat adalah annal basirah faridatun li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Bahwa basirah itu adalah wajib. Yani ilmu itu wajib, ya. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib.
wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah wa hiya al-ilmu wal yakin. Kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali dengan ilmu, kecuali dengan basirah, yaitu al-ilmu wal yakin, ilmu dan keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya bukan sekedar kita meyakini. Keyakinan di sini maksudnya adalah ilmu yang itu dilandasi hujjah sehingga mencapai derajat ini al-haq. Yakin di sini maksudnya adalah tidak kemasukan syak, tidak kemasukan ragu-ragu sama sekali. Faedah kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Ya, husnul tauhid itu bagusnya tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu adalah bentuk menyucikan, bentuk penyucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyucikan Allah dari segala hal-hal yang itu merupakan kelemahan dan kekurangan. Kita meyakini sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya dan indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah tauhid. Faedah keenam, kubhus syirki. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya kesyirikan. Sebaliknya tadi. Ya, kalau tadi menunjukkan bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia, sekarang faedah keenam menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang hina. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena kesyirikan itu adalah celaan, pada hakikatnya adalah celaan kepada Allah. Ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan kepada Allah, maka dia pada hakikatnya telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketujuh, wujub ibtiadil muslim 'anil musyrikina la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Wajibnya seorang muslim itu untuk menjauh dari orang-orang yang berbuat syirik. La yasiru minhum fi syai'in. Tidak kemudian menjadi mereka, menyatu dengan mereka dalam satu aspek apapun sama sekali. Tidak boleh tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Fala yakfi annahu la yusyrik. Jadi nggak cukup dengan sekedar yang penting anak nggak berbuat kesyirikan. Tapi ternyata menjadikan orang kafir sebagai kawan dekatnya. Nanti lama-lama dengan pergaulannya tersebut, lama-lama dia terpengaruh. Ya, jadi tidak hanya sekedar tidak berbuat kesyirikan, tapi juga harus al-bara' anil kuffar wal musyrikin. Ya, berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, orang-orang Nasara, di Yaman banyak Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah hal pertama yang engkau serukan, yang engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memprioritaskan tauhid. Itulah yang harus pertama kali diajarkan. Karena kalau tauhidnya itu belum kuat, tauhidnya belum lurus, maka nanti mau mengajarkan fikih juga nggak akan masuk. Ketika sudah membahas hukum fikih yang itu tidak sesuai dengan seleranya, tapi tauhidnya tidak kuat, dia tidak akan melaksanakan hukum fikih tersebut. Mau menjelaskan apa? Menjelaskan adab dan akhlak, ya, maka tidak dibangun. Kalau itu tidak dibangun di atas tauhid yang lurus, maka percuma. Jadi tauhid yang lurus itu adalah pondasi pertama kali. Makanya Nabi Muhammad SAW di hadis ini jelas-jelas di situ disebutkan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilai." Jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Yakni tidak hanya mengajarkan untuk ayo orang-orang ucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Tidak hanya mengajarkan untuk mengucapkan kalimatnya, tapi juga mengajarkan kandungannya. Apa itu tauhid? Kemudian apa dalilnya? Apa maknanya? Kemudian mengajarkan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid supaya orang bisa selamat, bisa lurus ketauhidannya, nggak batal. Jadi mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kekufuran apa saja supaya kita bisa menghindarinya. Jadi mengajarkan akidah. Ya, mempelajari akidah, mengajarkan akidah secara umum. Itulah hal pertama, hal prioritas yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah.
Dari gabungan dua riwayat ini kita paham bahwa riwayat yang pertama yaitu ketika lafadznya adalah falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan itu adalah syahadat la ilaha illallah. Dari riwayat kedua kita bisa paham kesimpulan bahwa kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud syahadat la ilaha illallah itu tidak hanya kalimatnya saja yang diajarkan. Tidak hanya mengajarkan orang untuk menyebut kalimat itu, udah masuk Islam, udah selesai berarti. Tidak hanya demikian, tapi bagaimana mereka merealisasikan tauhid. Itulah yang kita ambil dari riwayat kedua. Ila ayyuhidullah. Jadikanlah hal pertama yang engkau dakwakan adalah gimana caranya agar mereka itu bisa mentauhidkan Allah. Tidak hanya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi kita lihat dari sini, kita ambil kesimpulan bahwa menggabungkan riwayat untuk hadis yang sama itu penting sekali. Dan menggabungkan dalil secara umum, al-jama' bainal adillah, Anda sering menjelaskan ini. Al-jama' bainal adillah, menggabungkan dalil-dalil yang membicarakan tema tersebut, kemudian baru kita tarik kesimpulan setelah kita mengumpulkan seluruh dalil. Itulah metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya apa? Supaya ilmunya tidak salah. Karena kalau cuma ngambil dari sebagian dalil yang lain tidak diambil juga, atau bahkan sengaja ditolak misalkan, maka nanti kesimpulan yang kita dapat bisa jadi salah, bisa jadi menyimpang. Dan para ulama mengatakan bahwa tidaklah setiap penyimpangan kecuali karena mereka itu tidak melakukan al-jama' bainal adillah. Tidak melakukan penggabungan terhadap seluruh dalil. Antara jahil sehingga menyimpang karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, kejahilannya, atau karena dia sengaja menolak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan seleranya. Tapi intinya penyimpangan itu disebabkan karena tidak melakukan al-jama' bainal adillah. Tidak melakukan penggabungan seluruh dalil yang berbicara tentang tema itu. Langsung narik kesimpulan, padahal dalilnya belum lengkap. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ya, ini contohnya kita lihat, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa nanti kalau ada syubhat yang menggunakan hadis riwayat pertama untuk berdalil bahwa udah pokoknya dakwah yang paling pertama itu maksudnya cuma ngajarin kalimat syahadat aja. Lihat misalkan hadis fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Kesannya cuma mengucapkannya saja. Maka kita katakan jangan lupa pada hadis tersebut ada riwayat kedua yaitu fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah. Jadikanlah hal pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah. Yani gimana caranya agar mereka itu bisa mentauhidkan Allah. Nah, ini dengan benar tentunya. Nah, berarti apa? Berarti kan tujuannya berarti beneran tauhid, bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Ya, karena nanti ada sebagian orang ngapain antum menjelaskan, mendakwakan tauhid, menjelaskan syirik. Ini kaum muslimin kan sudah muslim. Kan sudah syahadat semua. Nah, itu di antara varian dari syubhat ini. Ya, seolah-olah yakni tujuan utama dakwah adalah sekedar membuat mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, habis itu selesai. Ini kita lihat faedah dari penggabungan riwayat. Ini menggabungkan riwayat untuk satu hadis yang sama. Jadi menggabungkan dalil berarti menggabungkan seluruh ayat yang bicara tema itu, menggabungkan seluruh hadis yang bicara tema itu, dan setiap hadisnya menggabungkan seluruh riwayat yang terkait hadis tersebut, yang terkait hadis yang sama. Ini perawinya sama, kemudian matannya ya pasti ada beda-beda dikit bisa jadi. Nah, dari perbedaan matan itu kemudian kalau riwayatnya tersebut sama-sama sahih, dari perbedaan matan, perbedaan riwayat itu, variasi riwayat itu kita bisa menyimpulkan, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar, gitu ya. Baik. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah tersebut, sudah mentauhidkan Allah, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu pada setiap siang dan malam. Jadi setelah tauhid baru menjelaskan tentang fikih. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam masalah tersebut, yakni sudah salat, sudah mentauhidkan Allah dan sudah salat, maka
kabarkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat yang itu diambil dari orang kaya di antara mereka, kemudian dibagikan kepada orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qarima amwalihim. Kalau mereka sudah taat kepada engkau dalam masalah tersebut, sudah mentauhidkan Allah, sudah salat, sudah zakat, maka fa iyyaka wa qarima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari harta mereka yang paling bagus. Maksudnya ketika ngambil zakat, maka jangan ambil dari harta zakat mereka yang paling bagus. Zakat binatang ternak misalkan, jangan ambil binatang ternak mereka, unta misalkan, jangan ambil untuk zakatnya unta yang paling bagus dari orang tersebut. Yang pertengahan. Supaya tidak menzalimi orang yang punya harta. Jangan juga ambil yang udah penyakitan yang cacat bisa jadi. Itu menzalimi orang yang mustahik zakat. Ya, mustahik zakat. Bisa fakir miskin, bisa yang lain. Ya, ada 8 mustahik zakat. Betul tidak? 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Taib. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, orang yang dizalimi, karena tidak ada antara doa orang tersebut dengan Allah hijab sama sekali, yakni pembatas sama sekali. Yakni Allah akan mengijabah doa tersebut. Bahkan ulama berkata, walaupun yang berdoa tersebut adalah orang kafir yang dizalimi. Ketika dia berdoa kepada Allah bukan kepada yang lain, bukan kepada Nabi Isa, tapi berdoanya misalkan pada saat itu berdoa kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kafir tapi dia dizalimi, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah merahmati pedagang yang terakhir. Sepertinya beliau mendengar setelah lewat sini, mendengar ada kajian, habis itu mematikan. Baik. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ba'atha Mu'adzan wajjahahu wa arsalahu. Ba'atha Mu'adzan maksudnya adalah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ilal Yaman. Ilal iklim al-ma'ruf janub al-jazirah al-Arabiyah. Itu kepada suatu daerah yang itu ma'ruf, yaitu negeri Yaman, di selatan jazirah, di selatan, bagian selatan jazirah Arab, da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan. Dalam rangka sebagai da'i, ya, menyeru kepada Allah, dan sebagai wali, sebagai ulil amri, sebagai pemerintah di situ, dan juga sebagai qadi. Jadi 3 peran dilaksanakan oleh Mu'adz pada saat itu. Da'i, waliul amr, sama qadi. Ya. Nah, kebayang gimana sibuknya ya. Insyaallah. Wadzalika fi sunnati wadzalika fi sanati 10 minal hijrah. Dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Dan Mu'adz bin Jabal setelah itu tidak pernah lagi ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau balik ke Madinah dalam kondisi Nabi Muhammad SAW telah wafat ya. Ahlul kitab humul yahud wan nasara li'annahum kanu fil Yaman akthar min musyrikil Arab au aghlab. Ahlul kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasara karena mereka itu di Yaman itu lebih banyak daripada kaum musyrikin dari kalangan orang-orang Arab. Ada juga di kalangan musyrikin nyembah berhala gitu ya, tapi ada juga dari Yahudi dan Nasara. Yang lebih dominan ya Nasara di Yaman ya. Sejak zaman Abraha. Sejak zaman Abraha. Itu zaman Nabi Muhammad SAW baru dilahirkan pada tahun itu, betul tidak? Nah, Yaman itu sudah ada kanisa, sudah ada gereja di situ, sudah banyak Nasara di sana. Karena mereka adalah proksi dari Habasyah, Ethiopia. Ya, Habasyah dulu kerajaan yang berjaya sekali. Dan kita tahu kisah dari An-Najasyi, ya, raja yang kemudian mendengar yang dibahas oleh para sahabat ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian masuk Islam diam-diam ya, An-Najasyi. Baik. Jadi Yaman pada saat itu memang sudah banyak Nasara. Nasara yang paling dominasi pada saat itu. Syahadah yajuzu fiha ar-rafa' ala annahu ismu yakun
muakharan wa awwal khabaruha. Jadi pada kalimat falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Berarti syahadatu di sini adalah ismu yakun. Ismu kana, tapi di sini yakun. Jadi ismu yakun. Awwala adalah khabaru yakun. Bisa seperti itu. Jadi kalau syahadatu adalah ismu yakun, berarti ismnya di sini diakhirkan. Makanya disebut tadi ismu yakun muakharan. Boleh, tidak masalah. Atau dibalik. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Jadi awalu adalah ismu yakun, kemudian syahadata adalah khabaru yakun. Jadi makanya di sini Syekh Al-Fauzan berkata yajuzu fiha ar-rafa' ala annahu ismu yakun muakharan wa awwalu khabariha muqaddamun wa awwala khabaruha muqaddamun wa yajuzu al-aqs. Jadi syahadatu itu adalah ismu yakun, makanya dia rafa'. Awwala dia adalah khabaru yakun, makanya dia nasab. Tapi bisa dibalik juga, tidak masalah, dari segi makna sama saja. Wa fi riwayah ay fi riwayatin ukhra fi sahih Bukhari. Jadi riwayat kedua tadi yang disebutkan oleh penulis ya, itu adalah riwayat dari Sahih Al-Bukhari. Riwayat yang lain yang kita gunakan untuk memahami bahwa yang dimaksud, yang didakwahkan prioritas pertama adalah dakwah tauhid, bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Taib. Wa fi riwayah, ini udah ya. Ata'u kalidzalik ay syahidu wa qadu li da'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Ketika mereka sudah mentaatimu, yakni mereka sudah bersyahadat dan mereka sudah yakni mengikuti dakwahmu dan mereka sudah kufur terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah. Ketika mereka sudah bertauhid, maka kemudian ajarkanlah mereka sholat. Karena tidak mungkin orang itu mau sholat kalau dia tauhidnya masih belum benar. Ya, ada sebagian kawanan dulu, yakni orang kafir ya. Dia tanya, di Islam itu memang apakah benar harus sholat 5 kali sehari? Ana jawab iya. Wah, itu saya nggak bisa kayaknya. Itu terlalu berat tuh 5 kali. Kalau sekali aja gimana? Ketika tauhidnya belum kuat, belum lurus, maka hukum halal haram atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dia mau jalankan. Kenapa kita bisa kemudian tidak makan, tidak minum 1 bulan Ramadan misalnya? Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Itu dulu yang pertama. Ketauhidan itulah yang harus diajarkan pertama kali. Baru kemudian nanti yang lain-lain. Percuma membahas misalkan fikih muamalat halal haram, tapi ternyata orang-orangnya yang didakwahi tauhidnya masih jelek. Ketika sudah nyampe pada transaksi yang dia suka, transaksi yang sudah menjadi kebiasaan bagi dia, habis itu dijelaskan secara ilmiah bahwa ini haram, tidak akan mau. Ya, jadi tauhid itu adalah fondasi. Iftaradu alaihim aujaba alaihim. Yani kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah iftaradu alaihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Atau ukalidzalik amanu bifardiyatiha wa aqamuha. Nah, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, yakni mereka sudah mengimani tentang wajibnya salat dan mereka sudah beneran menegakkan salat, maka barulah kemudian berikutnya itu zakat. Iyyaka kalimatu tahdzir. Iyyaka di situ adalah sebuah kata untuk memperingatkan. Wa qara'ima di sini mansub ala tahdzir karena dia adalah frase untuk memberikan peringatan. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Qara'im adalah jamak dari karimah wa ya khiyarul mal wa nafaisuhu. Itu harta yang paling bagus, ya, itu yang dimaksud dengan qara'im. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dari doanya orang yang dizalimi. Ihzarha waja'al bainaka wa bainaha wiqayah bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi. Ya, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi dengan cara apa? Dengan cara ya, jadikan ada pelindung antara kita dengan doa orang yang terzalimi. Dengan cara berbuat adil, dengan cara meninggalkan kezaliman. Itu caranya.
Fa innahu ay al-hal wasya'an. Nah, fa innahu itu dalam kalimat wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Itu maknanya adalah ay la tuhjabu anillahi bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha. Jadi doa orang yang terzalimi itu tidak akan ada hijab, ada penghalang antara orang tersebut dengan Allah, tetapi doa tersebut akan diterima oleh Allah, akan diangkat ke sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Makanya harus hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Akhrajahu ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih mereka. Kemudian kita masuk pada al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila aqlimil Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, da'iyan ilallahi wa mu'alliman, dalam rangka untuk menyeru kepada Allah, mengajarkan ilmu syar'i, rasamalahul khutbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan metode, mengajarkan manhaj dakwah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi, yang itu harus ditapaki dalam dakwah tersebut. Ini pengajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, itu juga pengajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat beliau. Fabayyana lahu annahu saywajihu qauman ahla ilmin wa jadalin. Yani Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal nanti akan berhadapan dengan suatu kaum yang mereka itu berilmu. Ahlu ilmin wa jadal. Mereka ahli ilmu dan ahli diskusi, ahli debat. Argumentasinya kuat-kuat. Kenapa? Karena mereka punya kitab sebelumnya. Walaupun kitabnya sudah pada saat itu sudah tidak asli lagi. Ada Taurat dan ada Injil. Tapi minimal mereka berilmu. Ya, walaupun sebagian isi kitabnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Liyakuna ala uhbatin limunazaratihim wa raddi syubahihim. Ini supaya Mu'adz itu supaya siap untuk berdiskusi, berdebat dengan mereka, supaya siap untuk membantah syubhat mereka. Jadi disampaikan terlebih dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dari hal ini kita mengambil kesimpulan ketika kita berdakwah harus melihat kepada jamaahnya. Apakah jamaahnya misalkan orang-orang yang berilmu, berpendidikan, atau tidak berilmu dan tidak berpendidikan, maka nanti bahasanya berbeda, metodenya berbeda ketika menjelaskan, gitu ya. Jadi kalau berilmu, jamaahnya berilmu, nanti dibagi lagi. Apakah jamaah yang berilmu ini sudah Muslim atau jamaah yang berilmu ini adalah masih kafir misalkan, nanti metodenya juga berbeda. Apakah ini ahlus sunnah atau ini ahlul bid'ah misalkan, itu juga berbeda. Betul tidak? Nah, jadi hukum asalnya adalah dakwah itu disesuaikan dengan kondisi mad'u. Yang repot adalah kalau medianya itu tidak membedakan, seperti di sosmed. Kita menulis, kita berdakwah, atau kajian kita disebarkan, kemudian semuanya bisa melihat. Sehingga nanti kita sudah nulis berhalaman-halaman yang dibaca cuma ringkasan jawaban. Betul tidak? Mau nggak ditulis ringkasan jawaban, kasihan karena masa harus baca 20 halaman dulu untuk menyimpulkan. Nah, udah dikasih ringkasan jawaban 2 baris, 3 baris maksimal. Tapi yang dibaca cuma itu. Ya, Ustadz kalau gini gimana? Itu sudah ada di slide ke-12. Coba baca. Ustaz kalau ini gimana? Itu sudah ada di slide ke-4. Coba baca. Ya. Atau misalkan ketika kita berdakwah atau ketika kita kajian, yakni kita menjelaskan suatu tema, karena jamaahnya itu orang berpendidikan misalkan, orang-orang akademisi misalkan, maka kita agak mendetailkan. Orang yang lihat misalkan di YouTube, ngapain sih ini Ustaz, ini bahasnya susah banget dari tadi. Cuma bahas ini doang, bahas muter aja dari tadi. Karena tidak tahu konteksnya. Itu muter karena mungkin ada syubhat. Ada syubhat yang ada di jamaah tersebut, sehingga kita harus membahas satu persatu, sehingga dalam rangka ketika berargumen kemudian harus muter dulu dan seterusnya.
Betul tidak? Nah, dakwah itu pada asalnya adalah menyesuaikan jamaah. Tapi kalau di sosmed semuanya jadi bisa mengakses, betul tidak? Ya misalkan upload YouTube atau upload di sosmed dan semua bisa melihat. Tapi intinya solusinya adalah ya kita sampaikan yakni secara standar, tetap sesuai standar ilmiah ya, untuk keumuman orang gitu ya, secara umum itu insya Allah tidak masalah ya. Itu metode untuk dakwah kalau misalkan itu akan diupload di sosmed. Baik. Jadi kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW mempersiapkan Mu'adz sebelum mulai berdakwah untuk antisipasi terhadap syubhat yang mungkin muncul. Ini juga. Makanya kalau misalkan belajarnya masih belum benar atau masih belum lengkap, masih belum pantas jadi pengajar, itu yang Anda sebut gitu ya. Maksudnya adalah nanti ketika antum terburu-buru jadi pengajar, kemudian ada syubhat, bisa jadi antum malah setuju dengan syubhat tersebut. Bisa jadi antum malah ini bagus, gitu ya. Padahal itu syubhat, padahal itu adalah kesalahan. Nah, itu bahayanya. Jadi ini dalil bahwa yakni Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan Mu'adz bahwa innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan datang kepada suatu kaum yang mereka itu merupakan ahli kitab. Yani berilmu. Berilmu maksudnya ilmunya berarti salah. Karena mereka di atas agama yang batil, sehingga nanti siap-siap nanti ada syubhat. Siap-siap nanti ada debat dari mereka. Betul tidak? Nah. Kalau dakwah di sosmed yang debat bukan orang kafir. Kebanyakan kaum muslimin ya. Yang kalau kita bicara sunnah yang debat ahlul bid'ah. Kalau kita bicara hukum halal haram yang debat adalah orang yang nggak baca. Jadi ya nih. Kalau kita bahas secara ringkas nanti Ustadz antum nih dakwah antum tuh harus terperinci, mana ilmu antum masa cuma ringkas seperti ini. Kalau kita dakwahnya kita jelaskan secara panjang lebar, antum nih muter-muter ya, atau nggak dibaca sama sekali, serba salah. Ya, serba salah jadi pengajar. Baik, ya antum harus siap. Ala kulli hal, kalau sudah berdakwah itu harus tahan terhadap cacian dan makian. Dibilang segala macam cacian dan makian ya, antum harus siap dengan hal tersebut. Makanya dakwah itu gak enak. Karena nyali harus tinggi, kemudian harus hati-hati ketika menyampaikan. Tapi pahalanya besar. Makanya kita harus semangat untuk meraih pahala tersebut. Baik. Tsumma liyabda fi da'watihi bil ahami fal aham. Kemudian baru setelah itu mulailah dengan dakwah tersebut. Setelah dipersiapkan, mereka itu adalah ahli ilmu dalam agama mereka. Baru setelah dipersiapkan, baru kemudian silakan mulai dakwahnya. Bil aham fal aham. Mulai dari yang paling penting menuju yang hal penting berikutnya. Fayada'un nasa ila islahil aqidah awalan li'annahal asas. Maka hendaknya yang disebutkan oleh Nabi SAW, hendaknya engkau mulai dengan menyuruh kepada manusia untuk memperbaiki akidah mereka. Itu yang pertama kali, karena ini adalah fondasi. Fa idzan qadu lidzalik amarahum bi iqamis shalah. Kalau mereka sudah taat dalam hal tersebut, sudah mentauhidkan Allah, maka perintahkanlah mereka untuk menegakkan salat. Di annaha a'zamul wajibat. Karena salat itu adalah kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang terbesar. Ba'da tauhid, setelah tauhid. Rukun Islam kedua setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza aqamuha amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqaraihim muwasatan lahum wa syukran lillahi. Kalau mereka sudah taat dalam masalah salat, maka perintahkanlah kepada orang-orang kaya di antara mereka untuk bayar zakat, memberikan harta, sebagian harta mereka kepada fakir miskin, muwasatan lahum, dalam rangka untuk memberikan kecukupan kepada mereka, melapangkan mereka, usyukronillah, dan dalam rangka bersyukur kepada Allah, bersyukur karena telah diberikan harta tersebut. Tsumma hazzarahu min akhdhi jayyidil mal. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperingatkan Mu'adz agar tidak mengambil harta yang paling bagus. Yani ketika mengambil zakat, jangan ambil harta yang paling bagus.
Di annal wajib al-wasat. Karena yang wajib adalah yang pertengahan. Tsumma hathahu 'alal 'adl. Kemudian Nabi Muhammad SAW memotivasi Mu'adz untuk berlaku adil. Karena Mu'adz tidak hanya sebagai dai tapi juga sebagai ulil amri dan juga sebagai qadhi. Makanya beliau tidak hanya pengajar tapi juga yang ambil zakat karena beliau juga berfungsi sebagai ulil amri di situ. Ya, tsumma hathahu 'alal 'adl wa tarki dzulm li alla yad'u 'alaihi al-mazlum wa da'watuhu mustajabah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Mu'adz untuk bersikap adil dan meninggalkan kezaliman supaya tidak ada orang yang terzalimi kemudian berdoa, kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada setiap ulil amri yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dizalimi oleh ulil amri. Kalau skalanya kita cuma rakyat, yang dizalimi mungkin orang lain gitu ya. 1, 2, ya tergantung. Bisa jadi banyak. Bisnis travel umroh kemudian jamaahnya banyak yang bisa banyak juga, atau dagang apapun, nggak cuma travel umroh. Dagang apapun atau urusan apapun, pekerjaan apapun, kezaliman bisa jadi terjadi. Tapi kalau ulil amri yang zalim itu satu negara jelas itu ya. Yang dizalimi berarti satu negara, betul tidak? Kalau ada satu saja dari mereka berdoa kepada Allah, itu bisa jadi doanya bukan bisa lagi, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Munasabatul hadis lil bab, ya, kita bahas sampai faidah ke-12 ini ya, kemudian baru kita akhiri insyaallah. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab ini, anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hal pertama yang diserukan, yang didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fihi irsalud du'a li dzalik. Dan ada faedah di sini juga bahwa yakni kita disyariatkan untuk mengutus dai kepada suatu daerah untuk berdakwah. Ma yustafadu minal hadis. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'a ilallah. Disyariatkannya mengutus dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ya. Termasuk juga di sini disyariatkannya mengisi sosmed dan media lain dengan dakwah. Karena itu juga termasuk daerah yang membutuhkan, gitu ya. Ya, sehingga makanya para ulama ya banyak memenuhi sosmed mereka dengan dakwah, dengan menebarkan ilmu. Itu yang juga harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Kalau masih penuntut ilmu belum pengajar, ya maka jangan posisikan diri sebagai pengajar dulu, tapi sebarkanlah faidah. Tapi tidak sebagai pengajar gitu ya. Jadi kita yang tahu diri lah istilahnya. Tapi sebarkan ilmu. Sebarkan kajian para masyayikh, kutipan dari para ulama. Hati-hati ketika mengutip, jangan sampai salah kutip. Jangan sampai salah fatwa ulama atau fatwa ustaz. Padahal fatwanya halal untuk kondisi ini, mengatakan, oh ini ustaz menghalalkan untuk kondisi yang lain. Bahaya antum. Ya, ustaznya nggak salah fatwa, antum yang salah menukil fatwa tersebut berbahaya. Taib. Bisa jadi atau sebaliknya ya, terserah. Intinya salah menukil fatwa itu berbahaya. Kemudian faedah kedua, anna syahadata alla ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Syahadat la ilaha illallah itu adalah kewajiban pertama. Dan bahwa inilah yang harus hal yang didakwahkan pertama kali kepada orang-orang. Para orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka ada bahasan apa kewajiban pertama dalam Islam? Banyak dari mereka mengatakan an-nazar. An-nazar apa? Bukan nazar melihat ya. Itu nazar yakni ta'aruf nazar, bukan itu. An-nazar yakni berpikir. Kata mereka, kewajiban pertama dalam Islam adalah berpikir. Kalau Islamnya tidak didahului dengan berpikir, Islamnya tidak sah kata mereka. Coba bayangkan. Jadi nanti kita katakan kepada mereka, gimana dengan Islamnya orang Arab Badui? Mereka pikirannya sederhana sekali, standar nazar kata mereka, standar mikir itu seperti siapa? Seperti orang Arab Badui atau seperti siapa? Kata mereka, seperti ulama-ulama kami. Sebangsa Ar-Razi, sebangsa siapa yang bisa nanti Islamnya sah kalau standarnya pakai kecerdasan mereka? Betul tidak? Mereka mengatakan keislaman seseorang tidak sah kalau tidak didahului dengan nazar, mikir dengan standar orang-orang cerdas itu.
Ya walaupun menyimpang, tapi cerdas minimal ya. Secara kognitif kita katakan cerdas, tapi menyimpang. Tapi kata mereka yang terpengaruh oleh ilmu kalam, standar nazarnya harus seperti itu. Maka kita katakan, gimana dengan keumuman kaum muslimin berarti? Gimana dengan orang Arab Badui di zaman Nabi SAW? Nabi SAW mengakui keislaman mereka. Bukan kemudian, antum masih kafir, antum harus mikir dulu. Riset dulu. Misalkan. Telaah dulu. Berfilsafat dulu. Baru masuk Islam. Tidak demikian, betul? Tidak demikian. Jadi, itu pemikiran orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam karena mereka beneran terpengaruh oleh pembahasan orang-orang filsafat tentang apa kewajiban pertama. Mereka jawab nazar. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan asyak, harus ragu-ragu dulu. Kalau nggak ragu-ragu dulu, setelah ragu-ragu baru kemudian mikir, baru setelah mikir, setelah nazar, baru kemudian yakin. Kalau Islamnya nggak didahului seperti ini, nggak didahului syak dulu, maka Islamnya nggak sah. Ini pemahaman menyimpang. Orang udah yakin tentang Allah adalah Rabbul Alamin, mau mentauhidkan Allah, tapi kemudian kita katakan, antum ragu-ragu dulu. Gimana caranya? Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada orang Arab Badui yang nanya kepada beliau, gak ada perkataan, antum ragu-ragu dulu. Awali keislaman antum dengan ragu-ragu dulu, kemudian mikir dulu, telaah dulu, kemudian baru itu syahadat la ilaha illallah, baru kemudian Islam antum sah. Tidak ada demikian, betul? Nah, dalil bahwa kewajiban pertama menurut Ahlussunnah apa? Kewajiban pertama dalam Islam yakini syahadat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Apa dalilnya? Hadis ini ya Mas Syahid, hadis ini. Khalas. Selesai. Nggak perlu berfilsafat. Kenapa kita harus nazar? Nanti ada pemikiran tuh. Orang cerdas lain udah beda pendapat. Oh, bukan nazar, tapi syak. Nanti orang cerdas satu lagi yang terpengaruh oleh ilmu kalam, nanti beda lagi. Ada pendapat ketiga, yaitu apa? Yani al-qasdu ilan nazar. Jadi kewajiban pertama dalam Islam bukan nazarnya sendiri, tapi memiliki niat atau kehendak untuk melakukan nazar itu. Coba bayangkan. Betul tidak? Ini sudah ada 3 orang cerdas, sudah beda pendapat, 3 pendapat. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita baca hadis ini, selesai. Kewajiban pertama berarti apa? Syahadat la ilaha illallah, khalas. Selesai. Dan walaupun dia orang Arab Badui atau keumuman kaum muslimin gitu ya, yang tidak secerdas orang-orang cerdas tersebut misalkan, maka keislamannya alhamdulillah sah. Maka kita tanya sekarang, jadi siapa yang takfiri berarti? Siapa yang takfiri berarti? Yang suka mengkafir-kafirkan orang berarti? Betul tidak? Antum cuma nggak berani aja untuk menjujur menyampaikan apa isi kitab antum. Kalau Ahlussunnah jujur, apa yang ada di kitab diajarkan, selesai. Ini baca dari kata per kata, betul? Nggak ada yang ditutup-tutupi. Antum nggak berani mengajarkan yang disebutkan dalam kitab antum itu kepada keumuman kaum muslimin. Kenapa nanti? Nanti kalimatnya adalah antum keumuman kaum muslimin Islamnya nggak sah. Harus mikir dulu. Mikirnya sesuai dengan standarnya Ar-Razi misalkan. Ajib ya. Baik. Kemudian faedah keberapa sekarang? Ketiga, anna makna syahadati alla ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah, yakni mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Faedah keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadatain. Yakni kita tidak menghukumi keislaman orang kafir kecuali setelah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ahlussunnah sederhana. Orang tersebut secara zahir sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka kita terima keislamannya. Khalas. Ya. Karena kita hukumnya cuma secara zahir saja. Orang ini sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, paham maknanya, meyakini maknanya, ya udah. Harus ada syarat itu, paham maknanya, meyakini maknanya, nggak boleh ragu-ragu. Antum udah yakin mau masuk Islam? Yakin, ya udah. Ayo ikuti kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak harus ada seremoni dulu di masjid, harus. Ada orang mau masuk Islam di pinggir jalan, halas. Antum sudah yakin, halas. Nggak perlu kemudian ayo kita janjian nanti di masjid itu, kemudian nanti disaksikan oleh, betul tidak? Tidak perlu. Ada sertifikatnya. Nanti kalau keburu meninggal gimana? Antum menghalangi orang tersebut untuk masuk surga. Oh jangan masuk, jangan ucapkan syahadat dulu. Nanti aja.
nanti aja maghrib. Sekarang masih belum zuhur. Setelah zuhur meninggal dunia gimana? Betul tidak? Ada orang mau masuk Islam udah yakin, halas ini kita bantu dia syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan merasa bahwa siapa kita? Antum kaum muslimin, antum bisa paham kan syahadat la, bisa mengajarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halas, selesai. Baik. Ayo. Jadi apakah para sahabat yang didakwahi oleh Abu Bakar misalkan ketika mau masuk Islam, apakah Abu Bakar kemudian mengatakan, antum mau mengucapkan syahadat, kita ke Nabi SAW dulu. Nah, tidak. Abu Bakar ketika berdakwah, di awal-awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW berdakwah, Abu Bakar juga berdakwah. Lebih banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar daripada di tangan Nabi SAW. Coba bayangkan. Ajib ya nih. Abu Bakar tidak pernah sama sekali, antum mau masuk Islam, ngucapin syahadat, biar lebih afdol, kita ke Nabi SAW. Nggak ada. Ini mau ngucapin syahadat sekarang, langsung sekarang aja diajarkan ucapan kalimat syahadat tersebut. Kalau keburu meninggal gimana? Tiba-tiba, udah nanti kita ke Nabi, habis itu anak panah melesat. Kita nggak tahu, betul tidak? Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan Abu Bakar. Ucapan kalimat syahadat harus oleh orang yang berilmu, harus oleh ulama. Atau harus oleh anak sebagai nabi, nggak ada. Sampai sini jelas? Tidak harus oleh ulama. Jadi saudara sendiri, kawan sendiri, ada kawan kita, ada orang lain misalkan, atau bahkan orang asing. Anda udah yakin tentang Islam, Anda mau masuk Islam, gimana cara masuk Islam? Langsung ajarkan saat itu juga. Udah ikuti Anda. Asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Baik. Sampai sini jelas? Baru setelah itu kemudian perkenalkan kepada kaum muslimin, ajak ke masjid. Ini sudah masuk Islam baru. Karena ada sebagian orang mikirnya nanti kalau nggak di masjid, di depan orang berilmu, nanti orang-orang nggak tahu ini muslim. Ya syahadatnya sekarang, nanti kasih tahu, gampang, betul tidak? Nanti nggak ada sertifikatnya. Sertifikat itu dari mana? Bid'ah lagi itu, betul tidak? Sertifikat harus bayar nggak? Proyek lagi. Apa-apa dipungli ya. Bahkan masuk Islam aja nggak boleh seperti itu. Ya. Faedah keberapa sekarang? Kelima. Annal insana qad yakunu qari'an wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli kitab. Seseorang itu bisa jadi qari. Yani bisa baca. Tapi tidak tahu makna la ilaha illallah. Walaupun sudah mengucapkannya. Tapi bisa jadi tidak tahu kandungan la ilaha illallah. Tauhidnya nggak paham. Tapi sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ini banyak kaum muslimin masih seperti ini. Anda tidak mengatakan sebagian besar, ana husnudzon, ya. Banyak yang tidak seperti ini juga. Tapi banyak yang seperti ini, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tapi kemudian tidak menuntut ilmu syar'i. Tauhidnya masih salah-salah. Betul tidak? Ini kewajiban kita untuk mengedukasi. Supaya apa? Sekali lagi, sering Anda sebutkan, tujuan kita adalah masuk surga bersama-sama. Gimana caranya kita masuk surga bersama-sama? Ya, jadi kita harus rajin untuk mengedukasi kaum muslimin. Ini kita sudah belajar ilmunya, kita sudah yakin, ada dalilnya, hujahnya, ada pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Jadi ini bukan cuma pemahaman kita aja, ya, ada dibahas di kitab-kitab oleh para ulama Ahlussunnah, ya, ajarkan itu. Atau dia mengetahui kalimat tauhid la ilaha illallah, mengetahui maknanya, tapi tidak mengamalkannya, seperti kondisi ahlul kitab. Banyak dari mereka yang sebenarnya tahu bahwa ya Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi mereka tidak mengamalkan hal tersebut karena khawatir, ya karena banyak faktor, ya khawatir dibenci, ya seperti seorang Yahudi yang masuk Islam di Madinah. Awalnya dipuji-puji, setelah kemudian mengatakan saya sudah masuk Islam, langsung dicela-cela. Seperti itu. Banyak yang takut padahal cuma celaan dan makian. Makanya yang namanya dai tidak boleh takut dengan cacian dan makian. Selama kita benar. Kalau antum salah ya kebangetan berarti, betul tidak? Kita nggak boleh takut sama cacian dan makian. Tapi antum ya sableng, nggak boleh juga. Dai-nya dai su. Ya antum yang harus introspeksi. Ya, cacian dan makian udah benar berarti sudah sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau antum berada di kebenaran kemudian dicaci dan dimaki, ya udah nggak usah diperhatikan. Ya santai aja.
nggak usah panas dengan hal tersebut. Nah, gitu ya. Jadi, taib. Faedah ke-6, anna mukhatabal alim laisat ka mukhatabatil jahil. Yani berbicara, berdiskusi kepada orang yang berilmu tidak seperti berdiskusi dan berbicara kepada orang jahil. Innaka ta'ti qauman ahli kitab. Dia diriwayatkan min ahli kitab. Engkau akan datang kepada suatu kaum yang termasuk ahli kitab. Disebutkan karakteristik mereka oleh Nabi SAW. Mereka orang berilmu terhadap kitab mereka, Taurat dan Injil. Jadi itu memberikan persiapan kepada Mu'adz yang tadi sudah dibahas. Persiapan bagaimana nanti menyusun kata-katanya, bagaimana menyusun dalilnya, dan seterusnya. Apa yang harus didahulukan, syubhat apa yang kira-kira keluar, syubhatnya Yahudi gimana, syubhatnya Nasoro gimana, begitu ya. Itu harus jelas, itu harus menguasai dulu berarti. Ya. Nah, kemudian faedah ke-7, at-tanbih ala annahu yambaghi lil insan khususan ad-da'iyah ay yakuna ala basiratin min dinihi. Peringatan di sini, poin penegasan bahwa reminder bahwa wajib bagi seseorang, khususnya para dai, untuk berada di atas basirah tentang agamanya. Berada di atas ilmu tentang agamanya. Bukan cuma katanya dan katanya, tapi harus belajar ilmunya secara terstruktur. Supaya beragama itu dibangun di atas ilmu. Sholat gak cuma sekedar karena kita tahu tata cara sholat, karena zaman dulu di SD diajarin. Habis itu gak pernah nimba ilmu agama lagi terkait sholat misalkan. Ya, dulu diajarin dilanggar, sholat dilanggar. Sholat dilanggar. di musola. Dilanggar, langgar. Antum tahu langgar? Ada yang tidak tahu kata langgar? Antum gak tahu? Ya, jadi cuma belajarnya dulu pas masih dilanggar, pas masih di musola itu maksudnya ya. Waktu kecil, TPA, habis itu nggak pernah belajar tentang tata cara sholat atau fikih secara umum atau ilmu syar'i secara umum sampai besar sampai dewasa. Nah, ini nggak boleh. Belajar agama itu harus setiap hari, setiap saat. Ya setiap hari ya, mungkin setiap saat juga nggak bisa ya. Setiap hari. Harus semangat belajar ilmu syar'i. Liyatakhallas min syubhatil musyabbihin. Wa dzalika bi talabil ilm. Liyatakhallas min syubhati musyabbihin. Supaya selamat dari syubhatnya orang-orang yang memiliki syubhat. Syubhatnya orang-orang yang menebarkan syubhat. Dan di zaman sosmed ini, untuk dapat ilmu itu mudah, tapi untuk dapat syubhat jauh lebih mudah. Ya. Dapat ilmu mudah alhamdulillah. Tapi untuk dapat syubhat itu jauh lebih mudah. Jadi seperti pisau bermata dua, pedang bermata dua. Tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Maka syubhat juga tersebar secara cepat sekarang di zaman ini. Nah, gimana cara menghindari syubhat? Bitolabil ilm, dengan cara menuntut ilmu. Kemudian faedah ke-8, annas salata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Salat itu adalah kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ke-9, annaz zakata aujabul arkani ba'das shalah. Zakat itu adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Sebagaimana dalam urutan rukun Islam. Kemudian yang ke-10, bayanu masrifin min masarafiz zakah wa humul fuqara wa jawazul iktisaru alaih. Penjelasan tentang mustahik zakat. Orang-orang yang berhak untuk disalurkan zakat kepada dia. Yaitu mereka adalah fuqara. Karena di hadis ini disebutkan fuqara, walaupun nanti ada yakni fakir miskin ya, walaupun nanti ada 6 golongan yang lain yang berhak menerima zakat. Wa jawazul iktisari alai. Tapi boleh untuk kita membatasi zakat kita cuma diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan kepada 6 kategori yang lain. Boleh aja. Boleh saja. Untuk diri kita sendiri. Tapi kalau ulil amri maka harus ada di-manage untuk disebar ke 8-8-nya tersebut. Tapi kalau skala individu kita sendiri misalkan, apakah kita harus cari 8 tadi? Enggak. Ada satu aja yang memenuhi salah satu, kemudian zakat mal kita diberikan semuanya ke situ, tidak masalah. Ya, tapi kalau ulil amri beda bahasanya. Makanya ada fikih untuk individu, ada fikih untuk ulil amri. Dan anak punya cita-cita nanti untuk ada kajian, kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh ulil amri.
Walaupun yang hadir antum-antum bukan ulil amri ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti rekamannya dilihat oleh ulil amri. Nah, gitu. Yang hadir ya para rakyat jelata seperti Anda juga gitu ya. Kajiannya besar sekali, kaidah untuk ulil amri, kaidah penguasa, hubungan antar negara, Masya Allah, hubungan bagaimana manage harta kaum muslimin dan seterusnya, makroekonomi dari sisi ya ekonomi syariat misalkan, geopolitik, ada kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah fikih yang itu wajib untuk dipelajari dan dipahami. Nah, itu belum ada yang bikin itu, betul tidak? Ya, Anda punya cita-cita untuk ke arah sana. Semoga Allah mudahkan. Jadi untuk membantu ulil amri kita supaya bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah, kalau kemudian kita cuma banyak orang di sosmed komplain, tapi kita sebagai dai kemudian tidak mengakomodir itu misalkan. Bisa jadi ada sebagian ulil amri yang ingin tahu gimana caranya sesuai dengan syariat Allah dalam perkara yang dia sedang urusi, betul tidak? Kewajiban dai kewajiban orang berilmu untuk memenuhi hal tersebut. Faedah keberapa sekarang? 11. Annahu la yajuzu akhdhu zakati min jaydil mal illa biridha sahibihi. Tidak boleh mengambil untuk zakat ya, tidak boleh mengambil harta yang paling bagus kecuali dengan ridho dari orangnya. Ya, ini yang dipahami berarti misalkan itu adalah ya ini binatang ternak misalkan gitu ya. Jangan ambil binatang ternak yang paling bagus. Binatang ternak dia yang paling bagus, jangan ambil yang pertengahan. Tapi kalau zakat mal, misalkan uang, sekarang uang sudah dalam bentuk uang ya nih, rekening misalkan ya, maka mau dari uang yang ini atau uang yang itu ya sama saja. Oh, afwan ini kertasnya masih baru, uang kertasnya. Jangan, bukan itu yang dimaksudnya. Karena itu kan bukan muayyan gitu. Ini yang terkait mal yang muayyan, harta yang tertentu seperti binatang ternak. Betul tidak? Nah. Atau seperti misalkan biji-bijian. Misalkan, nah, bisa jadi ada biji-bijian yang ini kualitasnya super tapi yang ini agak sedikit di bawahnya, ini yang jelek misalkan. Ambil yang pertengahan. Karena itu barang tertentu. Tapi kalau uang kan itu nggak tertentu ya. Fi zimmah istilahnya dalam fikih. Ke-12, faedah ke-12, at-tahdziru minadz zulm, peringatan dari kezaliman. Jangan sampai berbuat zalim. Wa anna da'watal mazlum mustajabah walau kana asiyan. Wa doanya orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah walaupun dia ahli maksiat. Bahkan oleh para ulama disebut bahkan walaupun dia orang kafir. Kalau dia dizalimi kemudian kemudian berdoa kepada Allah, yakni kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Isa, bukan kepada Uzair, bukan kepada ya yang lain-lain. Tapi dia berdoa ketika saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.